saya Yami Ayu Sukmadini Ramasari, absen 34. Perkenalkan, nama saya Kesha Putri Sapuria, absen 30. Perkenalkan, nama saya Rila Syafatul Ramadhani, absen 31. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Julian, absen 33. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Fauzi, absen 32. Kita akan memasuki sebuah perjalanan panjang reformasi di Indonesia dengan fokus pada pemerintahan tiga tokoh penting, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Prabowo Subianto. Latar belakang reformasi. Reformasi pada tahun 1998 merupakan titik balik pentingnya dalam sejarah Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara memicu gelombang protes yang menuntut perubahan mendasar. Era Orde Baru yang otoriter berakhir dan Indonesia memasuki babak baru dengan semangat demokrasi dan reformasi. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Awal pemerintahan Megawati berakhir ketika masa jabatannya habis untuk periode 2001 sampai 2004. Dalam pelaksanaan pemilu tahun 2004, Megawati ikut serta dalam bursa pemilihan calon presiden. Namun kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan pada masa pemerintahannya. Akan tetapi ketika mencalonkan diri sebagai presiden dan kerap berseberangan politik dengan Megawati, maka SBY mengundurkan diri dari jabatan Menhankam. Kemudian mendirikan Partai Demokrat. SBY bersama Partai Demokrat berhasil memenangkan pemilu tahun 2004 dengan 61% suara setelah berkoalisi dengan PKS dan Golkar. B. Kebijakan ekonomi masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. 1. Menutup hutang kepada Paris Club sebesar $136,6 miliar, maka SBY mengeluarkan kebijakan berupa menambah hutang ke CGI sebesar $3,4 miliar. 2. Pada tanggal 19 Desember 2004 menaikkan harga BBM mewah yang dialokasikan untuk dana pendidikan dan menutup hutang luar negeri. 3. Melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang dijalankan Megawati dan berhasil menekan inflasi sebesar 0,56%. 5. Meningkatkan harga indeks saham gabungan. 6. Mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. 7. Meningkatkan kampanye anti korupsi, mengeluarkan Kepres percepatan penindakan korupsi dan melakukan tindakan konkret. C. Kebijakan politik pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. 1. Memantapkan penghapusan dwi fungsi ABRI. 2. Melaksanakan pemberantasan korupsi dengan menahan pejabat-pejabat yang terlibat korupsi tidak kurang dari Aulia Pohan atau Gubernur DI yang merupakan menantunya sendiri. 3. Memperpanjang darurat sipil dan mengadakan perundingan dengan tokoh GAM. D. Akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah 2 periode masa pemerintahannya tahun 2004 sampai 2009 dan periode tahun 2014. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berakhir sesuai dengan ketentuan UUD 1945 pasal 7 tentang masa jabatan presiden yang dibatasi untuk 2 periode. Masa pemerintahan Joko Widodo. Awal pemerintahan Joko Widodo di masa reformasi ditandai dengan kemenangan beliau dalam pemilihan presiden Pilpres tahun 2014. Kemenangan ini menandai pertama kalinya dalam sejarah Indonesia seorang presiden terpilih yang bukan berasal dari latar belakang elit politik atau militer. Dikenal dengan 2 fokus utama dalam pemerintahannya. Yang pertama, pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan.
Kebijakan ekonomi masa pemerintahan Joko Widodo. Yang pertama, pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan tol termasuk Trans Jawa, Trans Sumatera, dan tol di Kalimantan dan Sulawesi. Bandara dan pelabuhan baru untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, terutama di kawasan timur Indonesia. Proyek strategis nasional atau PSN seperti bendungan, kawasan industri, dan infrastruktur energi. Yang kedua, ekonomi kerakyatan. UMKM, pemberian kredit usaha rakyat atau KUR, digitalisasi UMKM, dan akses pasar lebih luas. Dana desa dialokasikan langsung ke desa-desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan politik pemerintahan Joko Widodo. Yang pertama, penegakan hukum. Upaya pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus utama dengan dukungan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Akhir pemerintahan Joko Widodo. Pada akhir pemerintahan Jokowi berfokus pada penyelesaian proyek-proyek strategis, transisi kepemimpinan melalui pemilu 2024, dan upaya untuk mengatasi berbagai isu sosial dan ekonomi yang dihadapi bangsa. Prabowo Subianto, visi dan langkah awal kepemimpinan di era reformasi. Masa pemerintahan Prabowo Subianto. A. Awal pemerintahan. Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Setelah menang dalam pemilu bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Kemenangan ini terjadi setelah 3 kali sebelumnya Prabowo gagal mencalonkan diri sebagai presiden. Ia maju dengan dukungan kuat dari koalisi besar partai-partai politik. B. Kebijakan ekonomi. 1. Fokus pada pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun. 2. Meluncurkan program makan bergizi gratis untuk pelajar dan ibu hamil sebagai program andalan. 3. Membentuk dana abadi nasional atau danantara untuk pembiayaan pembangunan jangka panjang. 4. Menghapus utang macet UMKM guna mendorong ekonomi rakyat. 5. Pajak PPN dinaikkan hanya untuk barang mewah. 6. Mendirikan bank bullion untuk mengelola cadangan emas nasional. C. Kebijakan politik. 1. Berjanji serius memberantas korupsi dan menuntut keteladanan pejabat negara. 2. Membentuk kabinet merah putih yang terdiri dari tokoh berbagai partai dan generasi muda. 3. Mendorong kerjasama internasional dan mempertimbangkan masuk BRICS. 4. Proyek Ibu Kota Nusantara tetap berjalan namun bukan prioritas utama. D. Akhir pemerintahan. Prabowo masih menjabat dan akan memimpin hingga 2029 sesuai aturan masa jabatan maksimal 2 periode dalam UUD 1945. Kesimpulan, era reformasi di Indonesia khususnya di masa pemerintahan SBY, Jokowi, Prabowo telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Fokus pada stabilitas politik dan ekonomi dengan upaya pemberantasan korupsi yang signifikan. Upaya meningkatkan konektivitas antar daerah melalui pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas kesehatan, dan pendidikan, serta penguatan pertahanan negara. Saran, sebagai warga negara memiliki peran penting dalam memajukan bangsa. Ikut berkontribusi dengan menyampaikan pendapatmu serta mendorong-dorong ide dan inovasi untuk mengembangkan bangsa ini. Suaramu sebagai generasi muda sangat berarti untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga semangat reformasi, demokrasi, dan ikut serta dalam pembangunan bangsa, serta menghargai perbedaan dalam kepemimpinan setiap presiden.